Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, baik. Ada yang tahu nggak sekarang kita akan melaksanakan apa? Bimbingan konseling. Bimbingan atau konseling? Konseling. Nah, jadi sekarang kita akan melaksanakan konseling kelompok ya. Nah, konseling kelompok ini ada yang tahu nggak konseling itu apa? Konseling kelompok itu apa? Bareng-bareng, betul ya, sama kelompok. Ada lagi? Nggak tahu. Ada lagi? Ada yang tahu nggak? Ini atau ada yang pernah mengikuti konseling nggak? Pernah. Nah, apa itu konseling? Mencari jalan keluar dari masalah. Oke, mencari jalan keluar dari masalah. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Oke, jadi sebelum ini ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu gitu apa itu konseling. Nah, jadi konseling ini adalah bantuan gitu seseorang kepada kelompok, kan ini kelompok ya, jadi kepada kelompok. Nah, di dalam kelompok itu ada sebuah permasalahan yang harus kita selesaikan gitu. Nah, jadi saya ini di sini berperan sebagai konselor atau guru BK kalau di sekolah. Nah, kalian itu menjadi konseling atau kliennya gitu ya dalam kelompok tersebut gitu. Nah, sekarang kita akan konseling kelompok mengenai karir kita atau masa depan kita ya. Nah, jadi terus di konseling kelompok juga ada beberapa asas yang harus kita patuhi gitu. Ada yang tahu nggak apa itu? Kerahasiaan. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan ini jadi percakapan kita selama konseling kelompok itu bersifat rahasia, tidak boleh ada yang menyebarluaskan gitu. Nah, di sini juga sebenarnya saya izin untuk merekam gitu karena ini untuk memenuhi salah satu tugas dari perkuliahan gitu. Nah, jadi teman-teman takutnya nanti nih takut diomongin ke orang lain gitu. Jadi gak bakalan ya karena ini ada asas rahasia, kerahasiaan yang harus kita jaga. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan gitu ya. Nah, jadi asas kesukarelaan ini kalian datang untuk mengikuti sesi konseling kelompok ini bersukarela tanpa ada paksaan gitu. Di sini ada yang kepaksa atau enggak? Enggak ada ya. Nah, saya pengen nanya dulu nih. Dimulai dari sini terlebih dahulu gitu. Sukarela enggak datang ke sini mengikuti sesi konseling kelompok? Sukarela. Pinggirnya sukarela. Oke, berarti semuanya dengan sukarela, tidak ada paksaan gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, jadi asas keterbukaan ini konseling ini itu bersifat terbuka gitu. Nah, jadi nggak boleh ada yang disembunyikan. Kalau misalkan ada permasalahan yang ingin kalian ceritakan kepada forum di sini, gitu ya, boleh kalian ceritakan. Dan soalnya nggak bakalan disebarluaskan karena ada asas kerahasiaan yang harus kita jaga gitu. Nah, sebelum kita memulai kepada konseling kelompok gitu ya, kita akan melaksanakan pohon harapan terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi di sini saya ingin teman-teman semua satu orang siapa yang mau menggambar? Siapa? Ica Ocha. Ica Ocha. Sweet, oke, boleh Sweet. Ica Ocha, Sweet. Siapa? Nanti Ica yang menggambar. Jadi nanti Ica menggambar sebuah pohon, cuman ininya doang, ya datangnya doang ya pohon. Nah, nanti kalian teman-temannya Ica juga sama yang mengisi. Nanti kalian menuliskan di sini nama kalian, kelas kalian, cita-cita kalian, sama tantangan dan hambatannya seperti apa itu menuju ke cita-cita itu. Bisa? Oh, sebelum kita ke sini ya, kan kita belum perkenalan ya. Oke, nah jadi di sini saya biar mengetahui juga gitu ya, nama kalian itu siapa aja. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya terlebih dahulu ya.
Terus ini siapa? Palunya. Ini. Bukan. Oke, berarti fokus ya. Nah, sekarang boleh kita mulai. Silakan kita untuk menggambar di sini. Nah, yang lainnya boleh menuliskan di sini. Boleh dibagiin.
kalian sudah menulis ya cita-cita kalian, terus tantangan dan hambatan yang ada gitu ya ketika kalian ingin mencapai tujuan tersebut. Nah, kira-kira nih tadi gitu setelah kalian menempelkan sticky note ke batang pohon ini gitu, di antara kalian ada gak yang mengingat cita-cita teman kalian atau hambatannya itu seperti apa? Ada gak di sini? Oke, ada berarti ya. Nah, boleh silakan Neng melihat punya siapa? Melihat punya Lida. Cita-citanya ingin menjadi guru. Ya, tantangan sama hambatannya apa? Tantangan sama hambatannya itu agak cara mendidik generasi sekarang yang berbeda dengan kita zaman kita. Jadi tantangannya itu melihat generasi, berarti melihat anak-anaknya gitu ya, semakin kesini itu semakin ya begitulah. Oke, nah terus ada lagi? Nah, oke boleh kita punya Luna apa? Cita-citanya menjadi tentara. Ya, Tantangan sama hambatannya izin dari orang tuanya. izin dari orang tuanya. Kira-kira nih dari teman-teman semua ada yang sama nggak cita-citanya sama Luna? Atau misalkan hambatannya ada yang sama nggak? Ada. Oke. Luna, lihat ini siapa? Ada nggak? Ya, mau jadi apa sih citanya? Desainer. Hambatan sama tantangannya apa? Gimana tantangan sama hambatannya? Oke, kalau yang saya lihat gitu ya di sini, hambatannya itu unik gitu ya. Ternyata Kaila ingin menjadi seorang desainer, cuman gak bisa ngejalanin gitu. Nah, kira-kira nih menurut teman-teman kelompok gitu, ada gak masukan buat Kaila gitu supaya Kaila bisa fokus gitu kepada tujuannya ingin menjadi desainer? Kira-kira ada gak masukan buat Kaila? Oke, berarti ada masukan nih Kaila katanya belajar menjahit dan sobek-sobek sedikit demi sedikit dijahit gitu. Jadi nanti lama-lama juga pasti bisa gitu ya. Nah, ada lagi yang ini yang mengetahui? Cak? Oke, boleh. Oke, boleh silakan. Cita-citanya dulu kenapa? Cita-citanya dia jadi Modeling. Hambatannya izin dari orang tuanya. Berarti di sini yang terkendala izin dari orang tua itu udah ada dua gitu ya. Tadi Luna sama Dalo. Ada lagi? Dalo? Oke, silakan. Ica. Apa itu? Cita-cita sama psikolog. Kalau tantangan sama hambatannya? Biaya yang cukup mahal. Terus terbatas. Oke. Ada lagi? Oke. Mau siapa dulu nih? Oke, boleh. Ya. Kurangnya informasi. Oke, boleh. Siapa? Tidak. Ya. cita-citanya mau jadi atlet, tapi tantangan dan hambatannya itu dari informasi, terus jarak juga gak bakal dekat gitu, pasti jauh. Oke. Ada lagi? Boleh. Ya. Cita-citanya jadi guru, tantangannya generasi yang zamannya beda sama. Oke, berarti ada dua yang sama yang siapa tadi? Iya. Yang terkendalanya itu oleh generasi atau perkembangan zaman gitu ya. Nah, ketika kalian menulis di pikiran tadi dari cita-cita kalian terus tentang apa, kira-kira ada hambatan nggak? Apa? Ya, tadi kan ada ya, apa hambatannya? Ya. Enggak Ica dong, tadi ada hambatan
hambatan nggak itu ketika Ica menulis? Apa? hambatan cita-cita itu sendiri. Ya. Hambatannya yang pertama itu biaya masuk Bukan maksud ketika Ica menulis ini gitu. Kan Ica tadi nulisnya nulis ini gitu. Nah, ada hambatan nggak misalkan ragu-ragu atau takut dengan ragu-ragu dengan cita-cita Ica atau takut gitu. Ada nggak gitu hambatan dalam perasaannya gitu? Ada apa? Takut. terus di situ banyak khawatir. Ya, khawatir. Kira-kira apa yang membuat Ica khawatir? Khawatir yang pertama itu perspektif orang yang berbeda-beda dengan kehidupan. Perspektif orang beda-beda gitu ya. Ada lagi? Satu orang lagi lah, silakan. Ada yang silakan. Ragu-ragu terus jadinya tidak percaya dengan cita-citanya. Kenapa itu ragu-ragunya? Ragu-ragunya karena kurangnya informasi, jadi takutnya tuh telat ataupun salah mengambil pilihannya. Ya, berarti takut mengambil pilihannya. Nah, menurut kalian, menurut teman-teman semua, kenapa sih kita harus mengetahui cita-cita kalian, cita-cita kita semua gitu? Kenapa kita harus tahu? Biar punya tujuan. Oke, selain biar punya tujuan, apa lagi? Tahu arah hidup. Terus biar tidak terbawa arus. Oke. Nah, ketika kalian sudah menulis gitu ya cita-cita kalian di skema tadi, nah kira-kira bentuk usaha kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian itu harus seperti apa? Menata kehidupan gitu. Terus banyak belajar. Terus yang lainnya? Oke, ini yang lainnya gimana? Menyiapkan diri, banyak belajar, menyiapkan diri, menata kehidupan. Terus jangan takut mencoba. Terus Setelah berusaha dievaluasi. oke, setelah berusaha dievaluasi. Terus menguatkan mental. Biar kuat gitu ya, harus kuat. Ya, terus ada? Nggak ada, ada kan? Oke, nggak ada, berarti nggak ada ya. Nah, berarti kalian juga tadi sudah mengetahui gitu ya, ternyata ketika kalian mempunyai hambatan seperti itu, apa yang harus kalian siapkan? Seperti tadi ya, mental kita harus disiapkan. Terus ketika setelah melaksanakan kegiatan tersebut, kita harus mengevaluasinya gitu. Nah, itu kalian sudah mengetahuinya gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu rebut bendera. Nah, sebelum ke kegiatan kedua, jadi di sini saya pengen minta bantuannya kepada teman-teman semua supaya kursi dan mejanya dipinggirkan terlebih dahulu. Oke. Boleh kalian semuanya baris? Ya. Gini. Ya. Gini. Oke, nah di sini saya mempunyai dua bendera ya. Nah, di sini ada dua bendera dan ada dua gambar ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Hewan. Singa dan kecoa. Nah, di sini saya pengen kalian di dalam hati kalian memilih salah satu dari hewan tersebut. Ya. Di dalam hati gak boleh disebutin. Paham? Oke. Udah? Oke, nah kalian sudah mengetahui gitu ya hewan pilihan kalian. Sekarang saya pengen kalian menyebutkan sifat hewan tersebut. Ya, contohnya kayak
kalian nggak boleh nyebutin nama hewannya. Jadi cuma sifatnya doang kan? Oke. Besar. Nah, Dadah. dadah, Kecil. kecil, Jagoan. jagoan, Garang. garam, Tenang. tenang, Berani. berani, Pemarah. pemarah. Oke. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan sifat dari hewan-hewan tersebut. Nah, sekarang silakan kalian berkumpul dan bunyikan suara hewan tersebut, ya. Berkumpul sesuai dengan hewan yang kalian pilih. Hitungan 3 sampai 5, dari 1 sampai 5 harus sudah selesai, paham? 1, 2, 3, 1. 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, ini jadi apa kita? Kecoa. Ini singa. Oke. Dan kelompoknya masih belum seimbang. Oke, jadi sekarang saya minta dibagi 2. Dibagi 2, ada yang di sini. 3 orang ke sini. 3 orang dulu ke sini. Nah, ya. Sekarang kalian baris berhadapan. Baris berhadapan, tapi ke belakang, ke belakang. Ya. Ya, gitu. Ya, di sini cerita di sini gitu. Nah, sekarang yang menang mau kelompok singa atau kelompok kecoa? Singa. Singa, karena tadi pas disuruh berkumpul tidak seimbang, jadi sekarang kita dibagi 2 dulu yang kelompoknya. Nah, dengan cara kalian batu kertas gunting. Jadi yang menang nanti ke kelompok singa, yang kalah nanti ke kelompok kecoa, gitu ya. Silakan. 1, 2, 3. Siapa yang menang? Kila. Oke, berarti Kila megangnya singa. Boleh ke sini. Nah, kita ke sini. Berarti kelompok kecoa. Oke, boleh. Berarti menang ke sini, kalah ke sini. Betul kertas gunting. Menang di sini. Betul kertas gunting. Oke, menang di sini. Oke, sekarang kalian boleh baris ke kelompoknya masing-masing. Di sini, madepnya di sini. Lipat. Oke, ya sekarang kalian sudah berkumpul bersama kelompok masing-masing. Nah, di sini saya ingin kalian silakan berunding terlebih dahulu bersama kelompok masing-masing. Kelompok kalian apakah mau siapa ketuanya gitu ya. So, tentuin siapa ketuanya. Dikasih waktu 10 menit. 10 menit 10 detik. Udah? Siapa ketua kelompoknya? Tidak. Udah, ini. Oke, anak-anak. Nah, kira-kira yang didapat oleh kelompok Nida itu apa? Nah, hewan singa. Kalau Kansa, kecoa. Nah, bagaimana perasaannya ketika kalian masuk ke kelompok kecoa? Senang sekali. Senang sekali. Anggotanya gimana? Gimana? Senang. Berarti senang ya? Masuk ke kelompok kecoa senang? Oke, lucu. Nah, ini kelompok singa gimana perasaannya? Kelihatan ya ini senang banget. Nah, kira-kira sifat dalam gambar tersebutnya yang kalian pegang oleh ketua kelompoknya, kira-kira nih sifat apa aja yang kalian
gambar tersebut? Berani. Berani, terus gagah, kuat, Lincah. apa? Lincah. Lincah. Ini apa? Mampu bertahan hidup walaupun dibenci orang. Oke, mampu bertahan hidup walaupun dibenci orang. Terus Raja hutan. raja hutan. Ini ada lagi nggak kelebihannya? Aduh, Banyak. banyak bisa terbang terus. Hidup di bisa ada Terus apa lagi? pintar menakuti orang. Pintar menakuti orang. Kalau ini Pandai berburu. ya. Apa ya? Hewan-hewan tunduk kepadanya. oke, hewan-hewan padanya. Terus Cewek-cewek takut. cewek-cewek takut bisa menakuti cewek-cewek. Ini cewek cowok takut terus. Ini masa mau kalah atau ini kalau kecoa ini kelebihannya? Kalau ada yang mau lihat harus bayar. Oke, harus bayar. Meracuni. Meracuni. Mahal terus. Bisa merayap. Bisa merayap. Mangga. Mangga. Kecil-kecil CPW. Terawih terus. Bisa masuk ke kolong-kolong yang kecil, celah-celah kecil. Oke, bisa masuk ke kolom-kolom yang kecil. Ini yang sebenarnya Ini galak tapi baik. Galak tapi baik. Itu gimana? Bisa makan manusia. Oke, bisa memakan manusia. Ada lagi? Yang dia menghanyutkan. Yang dia memainkan ini yang kecoa tidak ada lagi tuh kecoa. Udah sebenarnya tidak terhitung. Oke, lucu kecil tidak terhitung gitu ya. Nah sekarang, oke, saya ada di sini saya mempunyai permainan yang ketiga. Ya, permainan yang ketiga itu estafet sarung. Oke. Ya. Nah, jadi kalian ketua kelompoknya di ujung memegang bendera, mau boleh ketua kelompoknya di depan. Nah, yang kesananya boleh anggota kelompoknya gitu. Terus kalian berpegangan gitu. Ada gitu. Nah, gitu. Nanti yang udah beres duluan benderanya dikedepanin ke sini ya. Nanti yang duluan itu yang menang. Paham? Boleh pegang dulu. Sudah siap semuanya? Nah, oke. 1, 2, 3. Oke, ini. Oke, masih kita benderanya gimana? Oke, yang mana kelompok kecoa? Bendera yang dikatakan oleh tadi oleh teman-teman kecoa gitu ternyata kecoa itu kecil tapi rapi. Iya benar sekali ya. Gak boleh minjem sarungnya. Nyaman. Nah, setelah kalian melaksanakan tadi, bentar ya. Oke, setelah kalian melaksanakan permainan tadi yang estafet sarung ya, hula hoop 1 gitu ya namanya. Tapi karena harusnya pakai hula hoop, tapi gak ada hula hoopnya, jadi pakai sarung jadi estafet sarung ya. Nah, ketika kalian melaksanakan game tersebut, perasaan yang muncul pada diri kalian kira-kira apa? Terus semangat, konsentrasi, terus kecepatan, kelincahan, terus keaktifan, terus jadi yang kalah tidak bisa berpikir ini. Adalah pokoknya. Gak mau kalah, terus Susah pokoknya. oke. Nah, dari tiap kelompok
tahapan yang pertama kalian sudah menyebutkan jadi cita-cita kalian apa saja, tantangannya apa saja, hambatannya apa aja gitu ya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan konseling kelompok ya. Sekarang tahapan intinya. Nah, sekarang saya ingin kalian menceritakan cita-cita kalian dan hambatan tantangannya kembali. Oke, mau dimulai dari mana? Dari kanan. Oh, sekarang jadi boleh. Ceritakan. Ya. Jadi cita-cita saya itu pengen menjadi seorang atlet. Terus mungkin banyak hambatannya yang terpaku itu pada jarak sekolahnya. Terus informasi, karena kan kita di sini terbatas gitu ya informasinya. Kenapa jaraknya jauh gitu, soalnya beda kota, beda muatan ya gitu kan, meditasi gitu, berniat untuk sekali keluar Tasik gitu, karena mungkin saya juga melihat apa ya, mungkin bukan lebih rinci, lebih full ininya kota ya, pelajarannya gitu sama pelajarannya kayak gitu. Dan mungkin Ya. Yang lanjut. Kalau aku kan cita-cita menjadi guru, hambatannya ya itu dari perkembangan zaman dan generasi, dan mungkin kalau ya di jarak lebih dekat tuh hambatannya kayak informasi dari sekolah dan fasilitas yang minim gitu untuk mendapatkan informasi untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. cita-citanya ingin kuliah di luar negeri. Tantangan sama hambatannya terbatasnya akses informasi sama restu orang tua. Boleh, silakan selanjutnya. Hambatan tantangannya, cita-citanya menjadi guru. Dan hambatannya mendidik anak yang generasinya semakin maju, semakin berkembang. Jadi generasinya semakin maju, jadi kita harus punya kebijakan yang lebih untuk anak-anak yang beda generasi sama kita. Terus selanjutnya. Cita-citanya itu menjadi modeling. Hambatannya itu izin dari orang tua, terus jaraknya juga akan jauh. Jaraknya jauh. Terus ada lagi. Tantangannya harus memenuhi kriteria. Ada lagi? Ya. Oke, selanjutnya. Cita-citanya jadi psikolog. Rintangannya itu kota masuknya terbatas, terus hambatannya itu biayanya besar. Selanjutnya. Hambatan dan rintangannya jaraknya jauh dan izin. Cita-citanya jadi desainer. Hambatan dan tantangannya kan kalau desainer itu harus punya imajinasi yang luas. Ya. Nah, sedangkan ya gitu gak bisa kecil gitu ya, sedikit terus gak bisa belum bisa. Belum bisa ngejahit, belum bisa ngejahit. Oke, nah tadi kalian sudah menceritakan gitu ya, cita-cita kalian ingin menjadi apa, terus tantangannya apa, hambatannya seperti apa. Saya ingin nanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Apakah kalian yakin dengan cita-cita kalian? Apakah kalian ingin menuju cita-cita kalian? Oke, kalau misalkan kalian ingin menuju cita-cita kalian, ya, saya menurut saya gitu ya, kalian harus bisa merubah pikiran kalian yang tadinya ragu-ragu itu ke hal yang lebih positif lagi gitu ya. Ketika kita ibaratkan ke dalam styrofoam ya, ada styrofoam nggak
bayangkan aja nih, ada. Oke, salah. Inilah ini aja ya. Nah ini aja. Dalam minjem sepeda. Ketika kalian mempunyai cita-cita dalam diri kalian, ketika kalian merasa takut gagal, saya nggak berharga, saya nggak bisa. Kita bayangkan ini cita-cita kalian, ini tubuh kalian. Dan ketika kalian bilang, saya takut, kita golongi satu. Saya takut, saya gagal, saya nggak bisa. Terus apalagi kata-kata yang negatif? Gak mungkin, jauh, terus restu orang tua, terus insecure, terus gak yakin. Oh pokoknya mah ini dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Ketika ini dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, kira-kira menurut kalian ini bakal bocor nggak? Bocor. Ketika kalian diubah pikiran kalian dengan saya yakin, saya bisa, saya mampu, saya pasti bisa, meskipun agak susah, cuman saya pasti bisa. Kira-kira menurut kalian ini bakal seperti apa? Bakal tertutup gak yang bocor tadi? Ya. Berarti ketika kalian berpikir negatif, otomatis reaksi tubuh kalian juga akan mengarah ke hal yang negatif. Ketika kalian berpikiran positif, tentunya perilaku kita juga atau tindakan kita juga pasti ke hal yang lebih positif. Contohnya ketika pernah nggak kalian merasa nggak percaya diri? Oke, ketika kalian merasa tidak percaya diri, kira-kira kalian sedang apa? Presentasi. Ketika kalian lagi presentasi, pikiran yang muncul itu apa? Malu, terus deg-degan, takut salah. Oke, ketika kalian terus-terusan bilang takut salah, perasaan yang muncul itu apa? Apa? Grogi, terus nervous, terus gak lancar presentasinya, terus apa lagi? Banyak yang lupa. Kayak ketika kita ubah perkataan tadi, saya takut, saya tidak bisa, kita ubah ke hal yang lebih positif. Tadi katanya apa? Kata yang negatifnya? Gak bisa. Kita ubah aku bisa. Ketika kalian berpikiran aku bisa, perasaan yang muncul apa? Berani, yakin, terus percaya diri, terus mampu, terus semangat. Oke, tindakan yang muncul ketika perasaan kita seperti itu, tindakannya yang muncul apa? Kita berani maju ke depan, tanpa ragu, terus gak malu, terus lancar, terus tidak banyak yang lupa. Terus ada lagi? Banyak gitu ya. Ketika perasaan kita positif, tindakan kita juga akan mengarah ke hal yang positif seperti itu. Jadi ketika kalian ingin mempunyai tujuan, kalau misalkan kalian terus-terusan berpikiran saya nggak bisa, saya takut ini, takut salah, takut itu, pasti perasaan yang muncul itu pasti negatif. Ketika perasaan yang muncul itu negatif, tindakan kita juga tentunya pasti yang negatif. Jadi yang perlu kita ubah itu pikiran terlebih dahulu. Ketika kita berpikiran kita tidak bisa, itu perasaan yang muncul negatif, tindakan yang muncul negatif. Tapi ketika kita berpikiran positif, saya bisa, saya pasti bisa, perasaan yang muncul berani, semangat. Tindakan yang kita lakukan apa? Kita berani mencoba hal yang belum kita coba. Seperti itu. Nah, dari teman-teman semua yang sudah diungkapkan tadi sama teman-teman semua, kira-kira nih yang paling harus kita selesaikan lebih dulu itu masalah siapa terlebih dahulu, tentang cita-cita ini. Apa? Dari kamu. Nah, di sini saya akan mengkot terlebih dahulu ya. Menurut kamu permasalahan siapa terlebih dahulu yang akan kita selesaikan? Dalam sesi pertama ini kita akan melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan satu orang dulu. Nah nanti untuk kedepannya kita selesaikan dalam benar. Nah menurut kalian yang lebih harus segera
Luna, siapa dulu? Diri sendiri, oke. Oca, Najmi, Oca ada dua berarti. Oca ada tiga. Oca siapa? Sheila, Nida, Luna, oke. Nenek? Oca, berarti Oca ya yang harus kita selesaikan terlebih dahulu yaitu permasalahan Oca, permasalahan yang ada di diri Oca. Oke, permasalahannya apa Oca? Terbatasnya akses informasi sama restu orang tua. Oke, terbatasnya informasi, akses informasi dan restu orang tua. Nah, menurut teman-teman semua ada nggak yang sama gitu, susah izinnya ke orang tua? Ada kira-kira ketika kalian meminta izin kepada orang tua dan kalian dapat izin itu seperti apa izinnya? Ngomong secara baik-baik, terus jujur, terus meyakinkan cita-cita yang mau dituju. oke, meyakinkan cita-cita yang ingin dituju, terus Terus komitmen sama diri sendiri dan orang tua atas pilihan yang bakal diambil. ya, atas pilihan yang akan diambil. Oke, nah jadi yang harus Oca lakukan terlebih dahulu itu menurut teman-teman apa? Mencari informasi. Oke, yang harus dilakukan terlebih dahulu menurut Najmi mencari informasi. Oke, menurut ini Sheila permasalahannya apa Oca tadi? Terbatasnya akses informasi sama restu orang tua. Oke, terbatasnya akses informasi dan restu orang tua. Apa? Skip dulu, nah. Oke, Ica dulu. Banyak dari toko yang orang yang sudah berpengalaman. Oke, mencari atau mencari informasi kepada orang yang sudah berpengalaman. Jawab. Mencari informasi. Tidak? Sebelum kita meyakinin orang tua sama buat izin gitu, kita harus yakin sama diri kita sendiri. Oke, berarti harus yakin dulu dengan diri sendiri. Oke. Kan tadi udah diyakinin sama diri sendiri, udah gitu gimana cara berbicaranya itu buat orang tua tuh paham ya dan yakin gitu dengan cita-cita bahwa kita tuh mampu gitu buat ngelakuinnya meskipun orang tua nggak tahu gimana nanti jalannya. Oke, berarti yang harus Oca lakukan menurut teman-teman Oca itu yang pertama mencari informasi terlebih dahulu dan meyakinkan kepada orang tua dan diri sendiri. Kira-kira nih Oca udah yakin nggak pada diri sendiri? Yakin? Setengah. Nah, kira-kira apa yang membuat Oca setengah? Karena ya belum setengah aja gitu, belum yakin. Oke, ternyata dari Oca juga belum yakin. Gitu ya. Nah, biar Oca bisa meyakinkan orang tua Oca, jadi mulai dari sekarang Oca yakin dulu diri sendiri. Gitu ya. Ketika diri Oca udah yakin, pasti orang tua juga akan yakin atas pilihan yang Oca ambil gitu ya. Wah. Terus ada yang sama nggak kasusnya seperti Oca di sini? Ada? Yang tidak mendapatkan restu dari orang tua? Ada? Oke, kira-kira sama nggak kasusnya seperti Oca? Oke, mau memberikan masukan kepada Oca? Kira-kira mau nggak? Nggak ada. Oke, kira-kira di sini ada nggak yang mau memberikan masukan kepada Oca?
konseling kelompok sekian ya. Nah sekarang kita masuk ke tahapan yang terakhir. Nah di sini ada memutar botol. Ya, saya ambil terlebih dahulu botolnya. Nah di sini ada botol. Saya minta kalian menjelaskan atau mengambil pelajaran dari tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan tadi gitu ya. Dari yang pertama, apa yang pertama? Pohon harapan. Yang kedua, rebut bendera ya. Yang ketiga, sarung. Yang keempat, ya bahasanya bahasa kelompok. Nah, kalian menyimpulkan apa yang kalian sudah dapat, terus harapan kedepannya seperti apa. Ini botolnya dipegang, nanti yang kena ujung ini berarti itu yang nyebut ya. Paham? Oke. Oke, bisa. Oke, boleh silakan bisa. Ini pelajaran yang saya Ya. yang pertama itu kerja pelajaran yang dilakukan teman-teman. Yang pertama kompakan dalam kelompok, terus kerjasama, satu tujuan, satu visi misi. Terus ini pohon harapan, jangan takut mencoba dan mimpi nilai. Udah, lagi ya. Dua lagi lah. Udah. Yang bisa diambil pelajaran itu semua ketakutan ataupun perasaan yang kita rasain sekarang itu ya berawal dari pikiran kita sendiri. Jadi ketika kita pengen bahagia, kita pengen yakin, kita harus berubah dari pola pikir kita terlebih. Oke. Kesimpulannya Kesimpulannya mengubah pola pikir mengubah pola pikir terlebih dahulu dari yang negatif menjadi. menjadi positif. Kayak satu lagi ya. Oke lah, silakan. Ayo apa? Jangan dipaksa, Ya, terus dipaksa. Bisa baru dipaksa, sampai cita-citanya terwujud. satu lagi ya. Oh, nah, oh. Pelajaran yang diambil, kita tuh harus bisa mengubah hambatan jadi rintangan jadi tantangan. Jadi walaupun di depannya banyak kesusahan, jangan sampai itu bakal bikin kita jatuh, tapi anggap itu tuh sebagai challenge yang harus kita lakukan. Udah? Oke, alhamdulillah untuk teman-teman semua sudah dapat mengambil kesimpulan gitu ya, dan banyak sekali pelajaran yang diambil teman-teman. Mudah-mudahan konseling kelompok ini bisa memberikan teman-teman semua jalan keluar atau menemukan solusi ya setelah melaksanakan konseling kelompok ini, dan bisa merubah pikiran-pikiran negatif menjadi yang lebih positif tadi gitu ya. Nah, mungkin untuk konseling kelompok itu kepada sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan. Mohon maaf. Sekali lagi mari kita tutup dengan bacaan hamdalah.